Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan saya cuma mau coba tes Anda saja ini karena pengalaman yang terjadi pada saya. Anda masih ingat nggak hari ini hari apa? saya coba penting ini Bung Rocky karena saya sendiri sudah sering lupa hari karena sekarang ini lockdown di rumah dan pernah saya ingat betul saya rekaman dengan Anda hari Sabtu tapi saya menyebutnya hari Minggu. Jadi orang sudah banyak lupa gitu tentang hari-hari Bung Rocky. Tetapi kalau kita Oh, masih untung, lupanya cuma hari. Ada orang yang lupa jabatan. Itu juga, nah itu banyak yang sekarang. saya lupa hari, saya ingat selalu jabatan buruk dari orang. Kalau jabatan baik udah susah ditemuin. Yang kita bisa temukan hari ini adalah yang bisa kita ingat selalu adalah jabatan buruk. Ya. Dan memang sejarah mengajarkan lebih baik mengingat yang buruk daripada yang baik. Karena yang buruk itu yang mesti jadi pelajaran bagi mereka di depan itu. Ya. Oke, itu untuk kepentingan bangsa. Tapi kalau untuk kepentingan perorangan kita akan mengenang orang itu dari sisi kebaikannya. Ya kalau dari kepentingan ini. Betul. Kalau orang kita ingat yang baik, tapi politik harus kita ingat bagian busuk, bagian buruk. Ya. Karena sejarah yang bagus bukan sejarah yang menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Justru itu maksudnya sejarah. Nggak ada yang mengajarkan nama ikan, nggak ada ya? Nama ikan itu sejarawan istana hafal semua nama ikan. Nah, oke. Soal Rektor UI sementara belum case close ya, tapi kita hentikan dulu sementara. Kita lihat proses berikutnya apakah Rektor UI akan memenuhi tuntutan publik agar dia mengundurkan diri sebagai rektor. Nah, ini soal jabatan juga yang lain ini berkaitan dengan seputar istana, yakni KSP. Ini lagi ramai pemberitaan di media. Seperti dilansir oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, itu diduga bahwa KSP Muldoko itu ya apa kalau nyebutnya itu ada moral hazard ya, terlibat dalam bisnis Ivermectin ini, soal apa yang obat cacing yang dianggap bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengobatan COVID. Nah, disebut-sebut kemarin kan ada satu perusahaan namanya PT Hansen ya yang sudah minta maaf karena dia mengakui bahwa dia sengaja menggoreng Ivermectin sehingga itu bisa jadi obat resmi, tapi kemudian ternyata dicegah oleh BPOM. Nah, yang menarik berdasarkan laporan ICW itu ada dugaan ini ada keterlibatan Muldoko. Bahkan ternyata salah satu direksi dari Hansen itu anaknya politisi PDIP Ripka Ciptaning. Nah, ini saya kira kita tidak mau masuk benar atau salah karena Pak Muldoko itu rencananya akan menuntut secara hukum ICW, katanya sih begitu, kita nggak tahu prosesnya. Tapi kita semakin menunjukkan pada kita bahwa di tengah situasi pandemi ini ada-ada aja banyak sekali orang yang mencoba memanfaatkan posisinya untuk kepentingan bisnis atau kepentingan ekonomi semata. Ya, itu tema bagus hari ini soal kan moral hazard itu harus kita intip perlahan-lahan dan kita bedakan dengan sifat dari institusi yang melakukan moral hazard itu. Tentu Pak Muldoko ada di situ karena punya kekuasaan. Jadi isu apapun Pak Muldoko ada di situ karena dia adalah KSP itu. Sekarang kita mau bedakan misalnya siapa yang lebih mampu membuat mumpungisme itu, moral hazard. KSP atau ICW? Ya tentu KSP kan, karena dia punya power di situ. Jadi publik apapun akan membela ICW, masih akan menganggap ICW informasinya bisa diandalkan karena ICW tidak menggunakan moral hazard. Kalau kekuasaan pasti pakai moral hazard, itu udah semacam rumus. Jadi memang nama Pak Muldoko kan dalam 1 tahun ini ya terus ada di ingatan orang sebagai seorang yang punya ambisi lalu mengkudeta Partai Demokrat. Jadi teori ambisi itu masih hidup terus akhirnya tuh, karena belum ada klarifikasi secara hukum maupun secara etis. Jadi kalau Pak Muldoko lakukan hal yang dituduhkan atau disangkakan atau didugakan oleh ICW, orang hubungkan lagi dengan kalau begitu Pak Muldoko juga lagi kumpul kekuatan kapital untuk lakukan apa aja yang boleh kita sebut kudeta inilah, kudeta itulah. Jadi tepat sekali bahwa dalam keadaan COVID semacam sekarang, orang mengambil kesempatan dari lalu lintas informasi. Di dalamnya pasti ada celah untuk ambil keuntungan dari lalu lintas informasi. Dan kata lain, kekacauan selalu menimbulkan manfaat bagi mereka yang ingin memanfaatkan moral hazard. Nah, itu kira-kira dalilnya. Saya kira dalam situasi semacam ini itu penting disadari oleh pejabat publik. Kita
tidak mau menghakimi Pak Muldoko karena kita tidak tahu seperti apa fakta hukumnya. Dan ICW punya data-data menyebutkan bahwa anaknya Pak Muldoko itu kemungkinan juga terlibat di situ. Kemudian ada partnernya yang juga kenal dekat dengan Pak Muldoko juga terlibat. Dan kemudian anaknya Ripka, kalau anaknya Ripka Ciptaning jelas itu disebutkan menjadi direksi di PT Hansen yang kemarin sempat memasarkan secara masif Ivermectin. Nah, tetapi satu hal yang saya kira menjadi fokus perhatian kita, Pak Muldoko itu kemarin juga sempat mempromosikan Ivermectin, bahkan menyatakan bahwa saya menggunakan Ivermectin dan nggak ada dampak apapun. Saya kira ini kan seperti hal semacam ini agak berbahaya karena bagaimanapun Pak Muldoko tidak punya kapasitas atau background medis sehingga bisa memberikan justifikasi sebuah obat itu baik atau tidak kan? Ya, itu dalam ilmu forensik bahasa, istilah itu pun sudah bisa jadi untuk melakukan audit kriminal sebetulnya tuh. Jadi satu kata yang disebutkan oleh seseorang itu bisa masuk bisa dijadikan pintu masuk. Nah, Pak Muldoko apalagi dia adalah petinggi. Kalau dia mempromosikan sesuatu, orang berpikir di balik itu ada apa? Ada teori tentang farmasi bahwa semua kegiatan farmasi itu di belakangnya ada deal-deal politik gitu. Karena ini soal bisnis tuh. Jadi orang akan memunculkan analisis bahwa Pak Muldoko ada di dalam suatu rejim farmakopolitik kalau begitu. Jadi teorinya kan gampang sekali tuh. Nah, sekarang kita mau lihat satu persatu perlahan-lahan kepentingan Pak Muldoko di situ apa? Apakah di situ memang terkait dengan farmakopolitik yang lebih besar lagi, yaitu BUMN, importir, lobby kekuasaan segala macam. Jadi kita harus betul-betul fair menganggap bahwa sebelum bisa dibuktikan secara hukum, logika publik sudah bekerja berdasarkan prinsip tadi, kepentingan farmasi selalu terkait dengan promosi politik. Itu di seluruh dunia begitu, yang namanya teori farmakopolitik. Dokter punya kepentingan dengan seminar-seminar yang disponsori oleh nama-nama obat besar agar supaya hukumnya bisa naik. Lalu dia nanti mungkin kasih sedikit jadi influencer dari obat itu. Di dalam resep-resepnya, apotek juga dapat keuntungan. Ini satu paket di dalam kapitalisme obat sebetulnya tuh. Itu intinya. Ya, nah ini menarik ini karena tadi pagi saya kan share pada Anda berita-berita yang berkaitan dengan Pak Muldoko dengan Ripka Ciptaning. Yang berita-berita Pak Muldoko masih bisa diakses, tapi yang berita Ripka Ciptaning yang dimuat di IDN Times itu sekarang sudah tidak bisa dibuka. Hanya ada kode 404, oops, something is missing. Ini menjadi pertanyaan. Ada berita yang kemudian tiba-tiba lagi menghilang. Tapi oke, kita lupakan. Mungkin saja ini ada persoalan yang saya tidak tahu apakah berkait informasi yang dibuat IDN Times tentang anaknya Ripka Ciptaning ini tidak akurat. Tetapi tadi pagi saya sempat membaca dan sekarang sudah hilang. Kita lupakan saja soal itu. Kita tinggalkan dulu. Tapi kita lebih pada fokus soal moral hazard. Dan kalau kita lihat moral hazard itu kan sangat terlihat pada berbagai kebijakan kita. Mulai dari vaksin yang kita lihat, misalnya vaksin berbayar kemarin ya, Bung Rocky, itu kan menunjukkan ada kepentingan-kepentingan semacam itu. Dan ini rata-rata memang yang terlibat adalah mereka yang ada di lingkar kekuasaan. Ya, itu resmi akhirnya variabel itu harus diingat terus bahwa di dalam lingkar kekuasaan setiap makhluk politik, sebetulnya makhluk politik selalu kan punya ambisi itu. Nah, ambisi itu yang kemudian disulap sedemikian rupa melalui informasi, apalagi kalau ada tadi disebut informasi sudah hilang, justru hilangnya informasi itu yang jadi pertanda bahwa ada yang disembunyikan. Jadi kita selalu ingin beritahu pada rakyat bahwa kekuasaan itu bukan tempat suci. Jadi kan selalu negara mengatakan kami ada berpihak pada rakyat, iya, tapi negara sendiri itu adalah sifatnya selalu konspirasional karena watak dari kekuasaan. Nah, kita balik pada tema tadi, moral hazard adalah kesempatan yang sangat jarang datang dan karena itu bisa dikreasi sebetulnya. Justru karena kesempatan itu barang ekonomi, jadi kesempatan peluang di dalam politik adalah juga barang ekonomi yang langka dan karena itu kadang-kala mesti dimanfaatkan secepat-cepatnya. Jadi pertandingan politik selalu dalam rangka untuk mengintip mana
peluang yang bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan dalam keadaan masyarakat lagi kacau. Itu udah jadi dari zaman purba begitu watak politik. Karena itu nggak usah percaya bahwa setiap ucapan istana itu bermuatan moral. Nggak ada. Yang ada adalah moral hasad sebetulnya tuh.